muncul di game kedua, kita langsung fokus aja ke Land of Dawn untuk game yang pertama. Yap. Masih dengan ML Probolinggo dan juga Mad Team di eSports. Dari Akai Jungler yang akan berhadapan dengan Martis. Walaupun Martis sekarang juga agak sedikit kena nerf ya. Dari damage yang udah gak terlalu optimal sebesar yang sebelumnya. Tapi lihat gangguan demi gangguan juga udah mulai terjadi poking. Dari sebuah ring of order dan ada stiker tabrak aja lah. Itu stiker dari mana tuh? Rebellion. Oh lah, kebetulan saya hafal dong. Tahu, harus hafal kalau nggak bahaya itu ya. Cuman oke. Sedikit pergerakan di bagian tengahnya, Terrify masuk. Magic, oh my god, Flicker. Terpaksa dikeluarkan, masih bisa kabur, belum ada first blood dari kedua tim. Yes, langsung muncul juga pergerakan dari Dom di sana. Dengan adanya headbutt yang kali ini sudah muncul juga Dom terkena dengan efek terrifying dan lagi-lagi kali ini harus mundur. Masih ada sebuah absorb shield juga membuat dari Dom masih bisa selamat. Tapi lihat dari segi Little Wonder-nya ternyata Dom lebih optimal. Tapi lihat Godita bakal maju lagi reverse time dan semua auto alarm bomb membuat dari Dom berhasil terkena first blood. Sebuah kalkulasi yang luar biasa dipertunjukkan oleh Godita kali ini dan ya junglernya harus menjadi korban pertama di pertandingan kali ini. ML Probolinggo mereka dengan sebuah advantage yang mereka miliki kali ini, mereka harus bisa manfaatkan sampai ke arah turtle. Kita lihat saja Kajanya dan melakukan ganggu-ganggu, tapi oh my god bagian tengah kita lihat 2 melawan 1, Gusionnya tanpa flicker harus termakan begitu saja oleh sang Benedetta. Dan ini dia babysit dari Digi yang begitu mengerikan juga. Suncai mau kemana? Terkena auto alarm bomb, sakit banget. Karena memang ternyata pakai Impurage juga ya dari Goditanya. Ternyata sekarang Dom sudah mengeluarkan heavy spin. Tapi sayang banget belum ada follow up damage lagi. Terkena dengan reverse time dan tertusuk sudah juga. Satu last hit yang didapatkan oleh Kiano. Membuat dari ML Probolinggo kali ini berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Dan full platingan untuk Kari di early game dan hancur juga. Luar biasa, ini benar-benar non-stop pressure di bagian gold lane. Menit kedua, turret yang pertama di bagian gold lane sudah hancur. Yang berarti apa nih? Domino effect-nya tentunya seorang Kari masih udah bisa rotasi. Berarti apa nih? Domino effect-nya tentunya seorang Kari masih udah bisa rotasi ke arah mid, bahkan ke arah bawah juga. Itu menjadi hal yang luar biasa bagi ML Probolinggo. Turtle is up, kita lihat saja tetapi ke bagian bawah. Simba harus berhati-hati, masih menahan sprintnya. Tapi ruang gerak sudah diciptakan oleh teman-teman dari ML Probolinggo untuk mengamankan turtle yang pertama. Oke, dan ini benar-benar terjadi dominasi ya. 2000 network terselisihkan di menit kedua. Apalagi turtle kali ini berhasil untuk didapatkan juga oleh Probolinggo. Pride nih benar-benar harus diwaspadain banget karena Mad Team Esports kali ini juga udah mulai tertinggal kondisinya. Godita bakal coba untuk menjadi target operasi, ditarik lagi dengan Divine Judgment. Berhasil untuk menciptakan 1 poin pertama, tapi lihat dari Vegi Zuzezo berhasil untuk mengeluarkan sebuah Electro Final Blow, tapi nampaknya hanya untuk clear wave minion saja karena tadi bala bantuan yang sudah muncul di clear dengan cepat juga dengan adanya dagger dari X-Magic. Ini benar-benar terlihat ML Probolinggo mereka menang atas, menang bawah juga kayaknya. Ini akan dimanfaatkan banget kalau misalkan dari segi rotasi, dari segi team fight juga. Lihat Bennett-nya udah fast clear langsung ke arah mid lagi. Gusionnya masih memegang flicker, jadi tentunya itu harus menjadi pertimbangan jika mau komit ke arah Gusionnya. Menit ketiga, kali ini perbedaan gold 2000 Mad Esports. Mereka harus cari cara untuk mengembalikan pertandingan ini. Mungkin mereka harus jangan mau ketak makan sama tempo teman-teman yang sudah diciptakan oleh ML Probolinggo. Iya, dan apa ya, ini X-Magic juga yang harusnya bisa solo-solo pick off. Ini agak sedikit terganggu dengan adanya reverse time. Dia bisa masuk, dia nggak bisa pulang. Jadi mau nggak mau harus keluarin flicker. Atau mungkin nanti dari Inadescence dia bakal bisa keluar aja. Ya nggak sih? Jadi kayak ini Digi ini nyebelin banget loh. Aku kan pemain tank. Aku benci banget kalau ketemu Digi. Apalagi kalau lagi pakai Kufra gitu-gitu. Kepok ya. Nah ini juga udah mulai tertarik lagi dari seorang Vegi Zuzezo. Electro Final Blow defensif dikeluarkan. Akankah bisa selamat karena One Last Hit di flicker lagi dengan X-Magic? Dan masih bisa bertahan. Tapi lihat ada Arcane Shield, Shadow Strike, ada flicker lagi di formasi yang sudah disampaikan juga. X-Magic terkena 1 buah Retribution. Dan hilang sudah X-Magic. 1 tukar 1, Divine Judgment dikeluarkan. Suncai mau kemana? Tertusuk lagi dengan sebuah Ashura Aura Mortal Coil. Decimation hilang Suncainya. Akankah ini menjadi poin ketiga untuk seorang Tom? Karena di sana Kajanya juga udah mulai sekarat. Ada sebuah heavy spin yang didinai langsung dengan ada sebuah time journey yang tepat waktu. Simba in the top lane out of nowhere berhasil untuk terpick off sendirian. Ditukarkan dengan adanya dari Kiano. Oke, untuk saat ini tempo benar-benar cepat. Mid lane turret kali ini menjadi targetnya. Dom, seorang Akai masih bisa menahan minion tersebut.
dan reset lagi. Perbedaan gold hampir menyentuh ke arah 3.000, masih berbeda 2.000 saja. Cuma netral objektif kali ini sudah hadir di Land of Dawn. Mad Team Esports, mereka masih bisa melakukan yang namanya pressure tanpa dia. Oh my god, lihat damage dari Godita, masih bisa survive. Dom masih bisa mengamankan turtle-nya yang kali ini berarti satu-satu, kiri satu, kanan satu. Tapi untuk saat ini reset lagi. Ini ngeri sih ya. Apalagi tadi dari Barzinya selalu nge-copy ke arah Divine Judgment. Jadi lagi-lagi potensi dari Kaja jadi kurang optimal gitu karena ada Divine Judgment juga di sisi yang berlainan dan menarik Dom dan Tom sebagai jungler keduanya benar-benar ngeri-ngeri banget. Dan bahkan kali ini X-Magic ketarik lagi dan terkena itu. Plusnya dia punya efek terrifyingnya itu sehingga setelah ditarik dia nggak bisa buru-buru mencet flicker. Sedangkan kalau Kajanya yang asli, kan dia tarik flicker udah gitu. Ya, ini ada extra crowd control lagi. Dan tampaknya untuk saat ini teman-teman dari ML Probolinggo 4 member berotasi ke arah bawah. 4 melawan 2 masih bisa di defense begitu saja teman-teman dari Mad Esports. Ingin melakukan defense tampaknya. Tapi dari ruang gerak ini terlihat Kiano di bagian atas berhasil melakukan solo kill ke arah Simba. Bukan hal yang baik. Ingat, ini masih terhitung early game. Tapi di bawah, Mencai. Oh, Peter banyak connect dan hilang sudah dari seorang Beatrix-nya. Satu, Kaja, flicker defensif dan juga konsisten dikeluarkan. Berhasil melakukan shutdown. Peggy Zuzezo berhasil mendapatkan membalaskan 2-1. Peggy Zuzezo. Peggy Zuzezo. Bukan ada 1 tukar 3. Ini benar-benar dominasi dari ML Probolinggo membuat space juga dari Kiano yang berhasil untuk mendapatkan 1 inner turret di arah top lane. Ini tajir melipir sih aslinya, tapi Barzi yang sudah menyiapkan heavy spin yang tercopy. Berbahaya, ini banyak banget sih yang kalau menurut aku ini tiga ultimate bisa di copy yang membuat akhirnya jadi kesulitan. Dan Suncai, dia malah mau ngeluarin Renner Apathy tadi dan akhirnya agak sedikit terdiam. Ternyata tubuhnya dipukulin sama carry-nya sehingga berhasil untuk dihilangkan. Dan outer turret di arah mid pun yang cukup mahal berhasil untuk dihilangkan di tangan seorang tadi Peggy Zuzezo. Iya kayaknya. Tapi ini official, 3 outer turret sudah hilang, 1 inner turret sudah hilang di bagian atas. Jadi ini bukan hal atau pertanda yang baik untuk Mad Team Esports. Ingat, mereka late game-nya oke. Cuman bener-bener pick giginya ini bener-bener menghilangkan power dari Dom sendiri gitu. Kayaknya bener-bener gak ada efek. Dia heavy spin udah langsung di reverse di time journey. Iya. Bahkan dari, bukan cuma sekedar akanya, dari Falling Star Moon-nya juga. Dan kali ini ada satu aksi penculikan yang cukup baik juga Godita yang akhirnya berhasil untuk dihilangkan di tangan teman-teman dari Mad Team Esports. Tadi damage dari X-Magic benar-benar nancep banget. Nah itu plusnya mungkin dari Godita damage-nya sakit, tapi ya itu tipis dia. Akhirnya mudah terkena dengan ada satu instant combo, tapi lihat Kiano yang terkena dengan ada 1 buah heavy spin dan terkena efek teror. Heavy spinnya agak sedikit menggalau, tapi lihat tank kurang berhasil dihilangkan juga. Peggy Zuzezo menjadi trade kill yang terjadi 2 tukar 1 dan Lord terbuka dengan amat sangat lebar, 4 versus 3. Ini akan menjadi kesempatan untuk ML Probolinggo. Ya, tanpa adanya retribution di tangan Mad Team Esports sedang respawn. Bukan hal yang baik dan tentunya ingat Kari berada di tangan kiri. Berarti Lordnya cepat. Lihat itemnya Kari. Corrosion Scythe sudah dibuat, Oracle, Golden Staff. Ini benar-benar main attack speed. Iya, dan dia respect ya. Ingat, Corrosion Scythe sekarang ada crossbow yang adaptif. Iya. Ini makin sakit lagi, kita lihat saja nih pergerakan dari Mad ini. Yaps, oke, Barzi juga memberikan sebuah surprise di area bottom lane. Ternyata masih ada aksi penjagaan ya di outer turret. Ini bagus banget sih. Siapa yang menyangka ada mid laner gitu di situ untuk clear wave. Karena emang mungkin udah kebaca juga mau menuju ke arah outer turret di area bottom lane. Dan wow, kali ini Mad Team Esports harus menerima tekanan demi tekanan yang keluar dari ML Probolinggo. Divine Glaive sudah selesai untuk Barzi, di mana nanti selain efek teror, damage-nya juga makin besar lagi. Pastinya, kita lihat saja defense yang akan dilakukan. Inner turret di bagian tengah sudah hilang. Semua outer dan inner dari Mad Team Esports sudah dirontokkan begitu saja. Teman-teman dari ML Probolinggo kali ini mulai masuk pelan-pelan. Belum terlalu memaksakan kehendak.
Lord belum bisa charging, tentunya masih bisa di-handle mestinya oleh teman-teman Mad Team Esports. Kita Lihat deh, lihat. itu Dom tadi maju sedikit aja karena efek pusing-pusing tapi berspesial dari belakang heavy spin. Wow. Benar-benar masih belum bisa menciptakan momen untuk Mad Team Esports dan kali-kali ini dari seorang Domnya terkena dengan efek Petrify, kena 2 orang sekaligus tapi belum ada follow up karena damage-nya terlalu dalam juga. Dari teman-teman ML Probolinggo harus mundur terlebih dahulu karena Lordnya sudah berhasil diamankan oleh Mad Team Esports. Sebuah defense yang baik. Ingat, ini Lord pertama mereka berhasil melakukan defense tanpa adanya jatuhnya base turret. ML Probolinggo mereka cukup oke melakukan offense-nya. Semua inner turret tentunya hancur dan perbedaan gold masih 5.000 kurang lebih. Dan untuk saat ini Mad Team Esports melakukan setup ke arah Godita. Time Journey sudah dibuka. Oh my god! Wah. Pakai shotsnya masuk begitu saja dan say bye-bye ke arah giginya yang kali ini terlalu overextend, terlalu berbahaya. Dan kali ini di bagian atas ada fokus mekanik antara EXP lane-nya. Belum terlalunya masih bisa Keren ya? melakukan apa-apa, tapi iya keren banget. M4 ininya ya. M gitu kan. Itu pakai ya sakit banget dan M itu menambah damage kayaknya ya. Oh, Iya. tentunya. Ini Godita harus hati-hati sih. Nggak boleh terlalu overextend ya. Ini nggak ada frontliner loh. Technically ya. Iya. Maksudnya gak ada yang bisa nahan badan juga. Soalnya Tomnya juga gak bikin item defense. Tadi kita lihat dia jadinya ke BOD. Yes. Oke, damage-nya besar. Dan mungkin nantinya bakal mengandalkan dari Vegi Zuzezo untuk berada di arah paling depan. Cukup harus berhati-hati, tapi kali ini konsil sudah terbuka juga. Divine Judgment udah mulai terconnect. Heavy spin, tapi lihat. Diimin saja Petrify, Alexova ada blok dan 2 orang sekaligus. Tapi Barzi yang berhasil untuk dihilangkan. Tank Oleng akan bocor karena di sana ada Kiano yang sudah siap juga. Dengan ada spinning like wheel kali ini. Dengan damage yang cukup besar, Simba menjadi tarian operasi selanjutnya. Tapi Simba terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Masih ada absorb juga, membuat Simba tidak hilang HP sedikit pun. ML Probolinggo berhasil mendapatkan 2 member di saat Lord hadir di Land of Dawn. Bukan hal yang baik jika kalian mendukung Mad Team Esports. Kita lihat, akankah ML Probolinggo bisa memanfaatkan hal ini? Lihat di bagian atas. Benedetta-nya nggak peduli. Ada Beatrice masih bisa kabur juga. Berusaha tadi yang namanya melakukan clearing wave ya. Tapi tampaknya untuk saat ini fokus agenda teman-teman dari ML Probolinggo. Sakit banget kan Resme. Ada HP. One last hit bener-bener itu, tapi udah babak belur. Tapi ini menjadi informasi di mana Simbanya masih menunggu waktu untuk recall terlebih dahulu. Lord masih mencoba untuk di-reset begitu saja. Tobe terkena decimation kali ini, tapi damage-nya masih belum optimal karena Domnya terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Heavy spin defensif sudah mulai keluar juga dari Dom. Tapi gak bisa menghalau sebuah efek teror yang dikeluarkan oleh Barzi Hyuga. 1 tukar 1 karena Goditanya juga berhasil untuk dihilangkan. Tampaknya di sini, pressure-nya di bagian atas, Benedetta-nya dikejar, masih bisa Inferno Knight, tapi di bagian tengah mereka harus berhati-hati. Nibiru's Passion, belum in range dan masih bisa kabur untuk saat ini. Mad Team Esports berhasil melakukan delay supaya tidak berhasil mendapatkan Lord. Cuman kali ini tampaknya ruang gerak mereka cukup. Yes, dan ini Simbanya masih menjadi satu informan ya untuk Mad Team. Mencari informasi Lordnya udah sisa segimana, buying time sudah dilakukan. Tapi Simba kayaknya gak bisa menahan, DB terlalu besar lagi, terlalu lama lagi sehingga berhasil dihilangkan. Dan Lord menjadi milik teman-teman dari ML Probolinggo. Kiano hadir dan Flicker sudah keluar dari Tank Kureng. Kali ini bakal coba untuk mundur tapi dahulu, tapi Dagger udah mulai keluar. Sebuah reverse time membuat dari Tank Kureng juga harus mundur lagi. Dan Decimation hampir saja bisa menumbangkan seorang tank, tapi tidak. Karena ada Dom yang sudah sigap dengan sebuah heavy spin walaupun ternetralisir dengan adanya sebuah time journey. Ya, kita lihat booster nomor 1 di bagian tengah sudah harus berhasil dihancurkan begitu saja. ML Probolinggo masih ada Lord di bagian atas yang tentunya booster di bagian atas cukup rentan. Kita lihat defense Mad Team Esports mampukah dengan 5 member yang akan segera berhadir dalam Land of Dawn untuk melakukan defense. Yes, dan Lord kali ini Lord in hands pastinya udah bisa langsung ke charge ke arah satu base turret di arah top lane, tapi split juga di arah bottom lane. Kiano berhasil untuk menjalankan 3 lane push yang harus dihadapi oleh Mad Team Esports. Akankah bisa untuk bertahan? Kiano sekarang sudah dilindungi dengan ada sebuah win of nature pastinya, tapi satu buah aksi defensif yang cukup baik dari Mad Team juga cukup bisa membuat dari teman-teman ML Probolinggo mundurkan, tapi ternyata tidak karena damage dari Karinya juga cukup sakit. Tapi Kiano ternyata terlalu depan, win of nature masih belum bisa menyelamatkan diri dari jurang kematian yang harus didapatkan. Satu player dari ML Probolinggo harus dihilangkan, dan akankah ini menjadi epic comeback karena Godita terculik. Udah gak punya time journey, gak punya immortality, harus terjepit dengan ada heavy spin. 2 player dari ML Probolinggo berhasil untuk dihilangkan, dan ini masih menjadi nafas untuk Mad Team Esports.
Luar biasa defense yang dilakukan Mad Team Esports. Mereka berhasil menahan Lordnya meskipun 3 base turret hancur. Oh my god, Iva Gentleman masuk, Terrify. Begitu saja, X-Magic masih bisa kabur dengan low HP. Masih menahan flickernya juga. Untuk saat ini Tom dan kawan-kawan mereka yang terpressure masih bisa melakukan clearing. 75 detik masih ke arah Lord selanjutnya. Tetapi tampaknya teman-teman dari Mad Esports mereka melihat objektif di bagian jungle, teman-teman dari ML Probolinggo, dan ya mereka langsung merontokkan, membotakkan hutan-hutan milik ML Probolinggo. Wow, ini masih ada nafas pastinya. Dan sekarang dari teman-teman ML Probolinggo yang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Kali ini dari Mad Team Esports yang dalam keadaan offense. Dari segi item bisa kita intip juga. Slow but sure, Mad Team udah mulai menyusul, apalagi Beatrix-nya yang udah punya damage besar dengan Blood of Despair, Malefic Lore, Corrosion, dan juga Hasclaw. Item selanjutnya menuju ke arah Endless atau Wind of Nature. Kita lihat saja, tapi yang aku pengen note ini hybrid build ya dari Martis. Dia build BOD, sisanya defense. Oke, butuh satu penetrasi physical ya dari BOD-nya, tapi lihat dari Vegi Zuzezo yang berhasil dihilangkan di spesial dari arah belakang. Masih mencoba untuk bertahan, tapi satu tukar satu Suncai kali ini yang menjadi target operasi selanjutnya cukup terculik. Flicker dilakukan Godita. Bakal coba untuk melakukan ada sebuah reverse time dan akankah bisa selamat karena Kiano damage terlalu besar. X-Magic terculik. Akankah Winter Trance menyelamatkan dirinya tapi tidak. Ada Immortality, pergantian item yang cukup cepat. X-Magic akan ke outplay tapi nampaknya tidak bisa karena HP yang sudah tersisa sedikit. 4 player dari Mad Team Esports berhasil dihilangkan. Tersisa Dom sendirian saja. Akan menjadi one strike push karena tidak akan ada Lord lagi yang akan dieksekusi oleh ML Probolinggo. Dan lihat, Domnya bakal ditahan agar tidak bisa recall sama sekali. Kiano hadir. Kali ini mengecek area rumputan dan lihat base-nya menjadi milik ML Probolinggo. Luar biasa ML Probolinggo dengan offense-nya sedikit di